Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Apa kabarnya mahasiswa semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Ya, karena untuk hari ini kita mempelajari tentang teori organisasi. Ya, jadi ada modul 1 dan modul 2. Dan pekan bahan ajar yang digunakan adalah ADPU 4341. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa pengertian mengenai organisasi. Jadi, organisasi adalah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pada hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Jadi, pengertian organisasi ini berdasarkan atau ya menurut pendapat dari Ernest Dale. Jadi ada beberapa pendapat mengenai pengertian organisasi. Yang kedua itu dari S.N. Rosenberg. Ya, organisasi adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang telah luas, di mana ada orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Itu menurut Carl N. Rosenweig. Ya. Lalu yang ketiga menurut Cyril Schaeffer, organisasi adalah perserikatan orang-orang yang diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja, dan pembagian pekerjaan diperinci menjadi tugas, kemudian digabungkan dalam bentuk hasil. Nah itu ya. Jadi pengertian organisasi kalau berdasarkan para ahli, nah itu ada 3 tadi ya yang perlu kalian ketahui. Lalu ciri-ciri organisasi itu merupakan lingkaran ya yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ya, ada lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Nah, itu. Lalu adanya tujuan yang sama, ya. Lalu dikoordinasi dan sengaja disusun. Nah, itu. Lalu instrumen sosial yang mempunyai batasan. Jadi ciri-ciri organisasi itu ada 4 ya. Itu perlu kalian ketahui juga. Lalu teori organisasi kalau berdasarkan deskripsinya atau penjelasannya adalah teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Di samping itu salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Ya, nah teori organisasi. Lalu teori organisasi ada teori organisasi klasik, neoklasik, lalu ada modern, ada birokrasi, administrasi, dan juga manajemen ilmiah. Jadi kalau kalian mau tahu teori organisasi ada berapa, nah, itu tadi sudah saya sebutkan ya, klasik, neoklasik, modern, birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Lalu teori klasik ya, teori klasik manajemen yang dikembangkan oleh W. Taylor itu pada 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Lalu berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber tahun 1947 yang menekankan pada penting
pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Itu teori klasik ya. Lalu ada juga teori klasik ya yang secara definisinya adalah memiliki asumsi bahwa organisasi memiliki susunan rasional dan logis baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi rasionalitas, efisiensi dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Nah, asumsi teori klasik itu ada beberapa ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi salah satunya adalah organisasi ada ada terutama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Lalu bagi suatu organisasi ya ada struktur yang tepat bagi tujuan lingkungan, teknologi dan partisipasinya. Itu ya, pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Itu. Lalu spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Lalu koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Gitu, ya. Struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Lalu yang satu adalah masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perancangan ulang. Nah, itu ya. Lalu di samping itu juga ada teori klasik mengenai birokrasi, administrasi, manajemen ilmiah. Dikembangkan sebagai sosiologi, administrasi langsung dan praktek manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Yang ketiga itu manajemen ilmiah langsung dan praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Jadi teori klasik ada 3: birokrasi, administrasi, manajemen ilmiah. Ya. Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism dan The Theory of Social and Economic Organization. Jadi Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien daripada alternatif yang terdapat sebelumnya yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional. Jadi kalian juga bisa mempelajari ya mengenai teori birokrasi, lalu teori administratif, ya teori administratif yang dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Urwig dari Eropa, dan James D. Money, Alan Rayleigh dari Amerika. Ya, lalu Henry Fayol 1841 sampai 1925, seorang industrialis asal Prancis tahun 1916, menulis sebuah buku Administration Industrial et General. Ya, teori administratif menurut Fayol, kegiatan administrasi dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi. Ya, pertama planning, itu perencanaan. Ya, lalu organizing, pengorganisasian. Lalu command, ya, ada coordination, koordinasi, command itu pendapat, ya. Lalu control. Jadi itu saling berkaitan.
kelima-limanya. Oke, lalu teori administratif, kaidah manajemen menurut Fayol yang menjadi dasar teori administratif yaitu pembagian kerja, pengundang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, lalu mendahulukan kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rental skala atau garis wewenang, aturan, keadilan, lalu kelanggengan, personalia, inisiatif, dan semangat korps. Itu. Ya, mengenai teori manajemen ilmiah dikembangkan tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Lalu manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah organisasi atau seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, teori manajemen ilmiah, 4 kaidah manajemen menurut Frederick W. Taylor. 1. Menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengadakan seleksi latihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan, dan pengembangan secara ilmiah perlu diintegrasikan. Yang keempat, perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah. Itu ya. Jadi teori manajemen ilmiah, kalau Taylor memperkenalkan beberapa prinsip dasar dan konsep manajemen yang penting dalam manajemen ilmiah ya di tahun 1911. Pertama, ilmu harus menekankan pada rule of thumb itu dalam memadu rancangan tugas dan aktivitas organisasi. Efektivitas operasi organisasi harus diukur secara objektif dan ilmiah. Itu. Lalu yang kedua, harmonisasi harus ditingkatkan dalam organisasi dengan menciptakan kaidah, aturan, dan peran formal anggota organisasi secara ilmiah dengan basis dan penunjukan yang jelas. Ya. Teori manajemen ilmiah. Yang ketiga, perusahaan harus menekankan pada individualisme. Manajemen harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan sangat efisien dan berbasis pada cara ilmiah. Yang keempat, pencapaian hasil maksimum termasuk output terbatas harus menjadi tujuan utama organisasi. 5. Semua pekerja harus ditingkatkan kemampuan produksi maksimum dan potensi kerjanya sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai efisiensi dan kesesuaian yang lebih baik. Lalu yang keenam, perlunya divisi kerja di antara manajemen dan para pekerjanya. Manajer harus bertanggung jawab atas penyelesaian tugas di mana mereka memiliki dukungan yang lebih baik untuk menangani tugas ketimbang yang dimiliki bawahnya. Itu. Lalu yang ketujuh, perhatian harus diberikan untuk menghilangkan semua bentuk soldering dalam aktivitas organisasi. Ya, yang kedelapan, pekerja harus diberi gaji atas pekerjaan yang dilakukan melalui penggunaan piece rate, itu dia. Ya, jadi samping itu untuk yang KB1 ya, ada di sini KB2 ya, KB1 kalian jadi harus mempelajari mengenai teori manajemen, teori organisasi ya. Itu di samping mempelajari pengertian organisasi, komponen-komponennya, itu penting tuh ya. Lalu yang KB2 organisasi dan pertumbuhan itu mempelajari pengertian daur
hidup organisasi, bagaimana tahapan daur hidup serta pertumbuhan dan krisis organisasi. Itu ya. Kalau di sini yang KB3 mengukur efektivitas organisasi ya. Jadi pelajari pentingnya pengukuran efektivitas organisasi dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Pelajari pula bagaimana mengukur efektivitas organisasi itu ya. Nah, jadi modul 2 mengenai sejarah teori organisasi. Jadi setelah mempelajari modul 2, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan organisasi. Jadi dari KB1 ya, di sini aliran klasik dan aliran perilaku. Nah, dari kedua kegiatan belajar ini, pelajaran tentang aliran organisasi klasik, neoklasik ya, dan aliran perilaku. KB2-nya aliran kontemporer ya, pemahaman tentang organisasi dari perspektif kontemporer yang terdiri dari aliran sistem, aliran kontingensi, dan aliran modernism itu. Ya, pandangan para ahli tentang organisasi ya, Frederick Taylor, Henry Puyol, Mayo and Bernard, McGregor, Maslow and Esper, John Woolworth, James Thomas and Lawrence. Lalu ada Faustus ya. Jadi semuanya ini tokoh-tokoh ya mengenai teori organisasi itu ya. And KB3 organisasi sistem pembuka. Jadi pelajari tentang komponen-komponen lingkungan dan bentuk-bentuk penyesuaian yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi itu ya. Jadi semuanya kalian bisa pelajari lagi ya. Apabila memang nanti ada modul-modul tambahan, jangan lupa ditulis tuh dalam referensinya di bawahnya. Oh, dari sini tahun sekian ini siapa gitu ya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan ikuti sesuai dengan modul yang ada. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.